Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim ومرضاته rahimahullahu ta'ala wa وتعالى. nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke dalam perkataan beliau, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, setelah beliau mengucapkan kemarin bismillah, beliau sekarang memulai dengan alhamdulillah. Falhamdu, maka segala pujian lillahi, hanyalah milik Allah. Alhamdu di sini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang terucap dari lisan dan diikrarkan di dalam hati dan direalisasikan di dalam perbuatan. Maka apa sih hamdalah itu? Hamdalah itu adalah pujian yang diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Maka itu namanya hamdalah. Atau kita kenal dengan syukur. Syukur itu apa? Syukur itu ucapan hamdalah yang memuat 3 hal. Pertama, ucapan hamdalah melalui lisan. Kedua, mengikrarkan di dalam hati. Yang ketiga adalah melaksanakan dengan perbuatan. Maka hamdalah tadi ini tidak lain adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang patut dipuji, dan pujian ini tidak akan pernah berhenti hingga akhir hayat kita, hingga hari kiamat nanti. Maka di sini beliau memulai nadhaman tersebut setelah basmalah dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi al-qadimil awwali, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, al-qadimi, yang zat yang maha terdahulu. Laisa liwujudihi ibtida wal mawjudu alladhi lam yazal. Zat yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, kalau kita Mustafa belum lahir, ada siapa? Ada abahnya. Abahnya Mustafa sebelum lahir ada siapa? Ada abahnya lagi. Tapi kalau Allah, keberadaan Allah tidak ada zat sebelumnya yang ada. Jadi Allah adalah pemula dan Allah juga yang mengakhirkan nanti. Qadim, terdahulu. Mulai kapan, Ustaz? Tidak ada mulainya. Ya. Lah, kalau kita membahas tentang sifat-sifatnya Allah, kemudian kita tak duka, tak nutut dengan apa yang dibicarakan oleh pemateri, borumah yo. Tade sebelum tade, borumah ya. Lah, tak nutut kita sudah dianggap nutut. Watarkul idraki idraku, kak nututnya manusia terhadap sifat zatnya Allah, itu sudah dikatakan nutut. Kenapa? Karena inilah yang namanya makhluk dan Allah lah adalah khalik. Kalau kita nutut-nututkan, tak bisa. Yang terjadi adalah keluar dari agama yang mulia ini tanpa kita terasa, wal'iyadzubillah. Contohnya, Allah dia boleh idimah ya. Yatas adimah ya. Yatas kebak. Pun yatas boleh. Yatas boleh langi. Berumah ya. Aku kutu sehari Allah dia. Kutu sehari dia. Oh gila. Tak bisa. Tak nutut kita sudah nutut. Paham? Hada al-qadim. Terdahulu. Allah mulai kapan? Tidak ada mulainya. Karena Allah adalah pemula. Sampai kapan saat ada Allah itu? Selamanya. Setelah manusia, makhluknya semuanya, malaikat, jin, rasul, anbiya, semuanya musnah, Allah masih ada. Hada al-qadim. Al-qadimil awwali, zat yang maha terdahulu dan zat yang maha pertama. Makna pertama apa? Qabla kulli syai'in bila bidayah, sebelum adanya sesuatu tanpa permulaan. Jadi tidak ada kesamaan sedikit pun daripada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Makanya di awal pembicaraan kita kan bahas, ya, mun beda orang katanya, wah orang Islam asujud ka siapa ruang?
Ah, asudut ka sapa ruang. Mita tangali Tuhan nah. Dan justru karena tidak dilihat itu sifatnya Tuhan. Kalau bisa dilihat namanya sifatnya makhluk. Nah, jadi tidak ada kesamaan kemiripan apapun dengan makhluknya. Tapi boleh kalau kita mau menyamakan dengan Tuhan di beberapa sifat baik. Contohnya di dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Boleh. Ya, boleh. Padana contohnya, Allah ya cong, padana reng tua cong. Bermamun, yo jag bendeng tua, yo ser bendeng tua. Kontur bana. Ketika kontur, mapa langsung tak etole bendeng tua. Anja ecornik cong, tak beli kacong tua. Hah? Tak beli pola beli, topo pola nyesel, topet keton beremah. Oh kita beli tingku boleh kalakun ada emak kacung kastana yoser. Lah, menyamakan sifat orang tua dengan sifat Allah tadi ini boleh, tapi dalam tanda kutip bukan sifat zat, tapi sifat rahmatnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, meskipun tidak ada sama. Oh, beda. Boneng tua bisa jadi makan anaknya, membunuh anaknya bisa, tapi Allah jauh terbebas dari hal semacam itu. Paham ya? Jadi kita cepat keras-keras, bobok nama pada mereka ben Allah berumah. Kaper bukan. Kita tidak menyamakan dengan zatnya, tapi kita menyamakan dengan sedikit sifat mulia dari Allah. Huwal awwalu wal akhiril baqi bila tahawuli wal akhiru. Allah itu juga zat yang terakhir. Ba'da kulli syai'in, segala sesuatu sudah musnah, Allah masih ada. Sampai kapan? Bila nihayah, tidak ada sampainya, sampai hapus. Ya, beda bangkit ke pun kita keris. Jatana saya bagaimana ini? Sente beda sini. Beda keris saya ini saya biru, nanti ini. Saya beda ke sana, saya keris merah. Pun insya Allah ada keris semun Allah. Adin Allah kapinidah. Jadi tidak ada bila nihaya, tidak ada akhirnya Allah. Semuanya musnah, tersisa adalah Allah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala semuanya akan musnah kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala yang masih ada. Al-baqi, kekal. Ad-daim alladzi la yazul. Ad-daim alladzi la yazul. Apa al-baqi tadi itu? Kekal. Kekal maknanya selalu ada, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah menerima kejelekan sedikit pun. Al-akhiril baqi bila tahawuli, al-baqi al-akhir bila tahawuli, apa namanya, terakhir kekal, tidak ada perubahan apapun dari Allah. Ya. 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 Sampai saya pernah mendengar kosidahnya Habib Segaf bin Segaf As-Segaf, saya Mutrib itu, teng 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 itu. Beliau katakan, kif bil khudu'i wa nadi rabbak yahu, manusia pabanyak minta ke Allah. Innal karima yujibu man nadahu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menolak doanya seorang hamba. Terus beliau mengatakan, syamulat lataifuhul khalaiki kulliha. Kelembutan Allah menyeluruh kepada umat manusia. Ya. Jadi lagi, mun beda orang saya menurut kita Sarah, ya Allah ni seraya. Tak ngakan dua pola. Kota beda rumah sakit. Ya Allah, baru madeng dengan pikiran. Itu di situ ada latifnya Allah, ada kelembutan Allah yang mungkin kita tidak tahu. Mesti mungkin nemu barang saya lucu, saya bisa gila. Beda pai, karena itu lutufnya Allah. Syamulat lataiful khalaiki kulliha, menyeluruh kelembutan Allah kepada semua makhluknya. Malil khalaiki kafirun illahu, tidak ada pengasuh terbaik seperti Allah yang mengasuh. Baru beliau mengatakan apa? Huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun laisal uyunu tarahu. Allah maha awal,
Allah maha akhir, Allah maha zahir, Allah maha batin. Tidak ada manusia yang bisa memandangnya ketika di dunia. Ada sifatnya Allah. Beli kasih kila al-awwal wal akhiru al-baqi bila tahawuli. Al-awwal zat yang maha pertama, al-akhir zat yang maha terakhir, al-baqi zat yang maha kekal bila tahawuli, tidak ada perubahan dari Allah. Makanya Habib Ali Habsyi tulis ya, perkataan ini tulis ini bagus ini. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan apa? As-saqi baqi. As-saqi baqi. Apa maksudnya itu zat? As-saqi zat yang memberi, baqi masih ada hingga detik ini. Ya. As-saqi baqi. Zat pemberi, ya, pemberi itu sampai sekarang ada. Jangan kita mengatakan, oh mun itu awal wali-wali lamba itu iya bisa mun sekarang beb, bodo TikTok, bodo Instagram di mata wali. Saya ngangkat lamba teti wali sampai sekarang saya ngangkat ki beda. Ya, siapa ring makom lamba itu ki beda, apa boleh sekarang ki pakun beda. Kare kita nah. Oh mun sekarang beb, cek toko sepengah ini beb, aduh toko tingkat langak itu nguncur kapi. Sebenarnya masa apa ini zaman benih seperti lambak beb. Lambak sebelum waktu zaman Soeharto, orde lama beb nyaman. Siapa yang orde lama ki beda sampai sekarang. Barang mami tak patah ke pangeran. Ya, asaki baki. Siapa yang ki beda ben bekal beda sampai terakhir. Saya tak ada kita hari ada kian. Cek orang nyon nih. Sudah? Al-awwalul al-akhiril baki bila tahawuli, maka itulah daripada nazuman yang kedua. Kemudian hilang ini. Kemudian thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Thumma, kemudian as-salatu, salawat, wassalamu, dan salam, sarmada, senantiasa. Nah, kita bahas. As-salatu, apa salawat? Salawat itu terbagi menjadi 3. Tulis ya. Salawat itu terbagi menjadi 3. Apabila datangnya dari Allah, maka adalah rahmat. Apabila datangnya dari Allah, maka adalah rahmat. Allah memberi rahmat. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya solawatnya Allah? Rahmat. Berarti Allah lagi memberi rahmat kepada Nabi. Ya, CRT pada ben kita. Kan bodoh orang. Bona tak salawat apa? Yang kok leso. Allah Ta'ala biasa salawat ke Kanjeng Nabi. Lah, beda makna. Ya. Makna salawatnya Allah apa? Memberi rahmat kepada Nabi. Kemudian, kalau salawat datang dari Allah adalah rahmat. Kalau salawat datang dari malaikat, maka maknanya istighfar, memberi istighfar kepada Nabi. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya bersolawat. Apa solawat ke malaikat itu? Istighfar untuk Nabi. Nabi yang maksum, sudah terbebas dari perbuatan dosa, masih diistighfari oleh malaikat. Makanya dikatakan Nabi itu suci, itu betul. Kenapa? Karena sudah maksum, ya, masih dikasih pembebasan dari istighfarnya malaikat. Jok setengah kalam bisa latut dirua, saya latut bagus, potero om, ke bersih boleh. Jogo, ruangan ber-AC. Ada sholawat dari malaikat. Adapun sholawat dari kita adalah ad-du'a wa tadarru, doa. Dan tadarru
tawaduk kepada Nabi, rendah diri kepada Nabi. Nah, makanya sampai ada riwayat, contohnya, selain dari ayat itu apa lagi? Kapan Allah dan para malaikatnya bersolawat? Ya, apa pernah Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada selain Nabi? Pernah. Kepada siapa? Kepada kita. Kalau kita berbuat. Apa contohnya? Ada hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang pakai imamah di hari Jumat. Berarti orang yang pakai imamah, salawat ibadah Allah. Kalau salawat dari Allah maknanya rahmat. Tapi kalau malaikat bersolawat kepada kita, maka maknanya apa? Istighfarkan untuk kita. Paham? Ya, coba lakukan Jumat ini, coba kui imamah coba. Pas entar kanak sabendi. Mau tak? Jadi cacana sabu ngarap. Hada thumma salatu wassalamu. Apa salawat tadi itu? Salawat tadi itu adalah tambahan kenikmatan berbarengan dengan pengagungan. Salawat itu apa sih? Salawatnya apa sih? Salawat itu adalah tambahan kenikmatan berbarengan dengan pengagungan. Bana masongko ipin na bese. Sela ipri bese na bode yamplop. Sela bode yamplop ekara bese na dia. Ekara bentola al-badru. Iya. Belum lagi buat naik bentola ni masongko. Kun perak terona rumah bese dia. Itulah makna salawat. Apa salawat itu? Tambahan pemberian, tambahan kenikmatan yang berbarengan dengan pengagungan. Tsummas salatu wassalamu, salam. Ya, salam apa salam? Salam adalah penghormatan. Salam adalah penghormatan yang patut kepada Nabi. Ya. Salam adalah at-tahiyyatu, penghormatan yang patut kepada Nabi. Sampai ada hadis. Ada hadis yang mengatakan apa yang mana? Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu lahu biha asyran. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah memberi salawat kepadanya 10 kali. Bukan. Apa? Man shalla alayya. Oh, ini hadisnya. Ya. Ma min ahadin yusallimu 'alan nabi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaruddus salam. Ma min ahadin yusallimu, siapapun orang yang bersalam, bukan bersalawat ya, bersalam 'alan nabi kepada nabi, illa kecuali raddallahu alaihi ruhahu, Allah kembalikan ruhnya nabi ini. Hatta yaruddas salam, sampai Nabi menjawab salamnya. Sampai Nabi menjawab salamnya. Terus ditanya oleh sahabat, "Gal ya Rasulullah, wahai Nabi, iya, kalau saya bersalam kepada orang yang hidup dijawab masuk akal. Namun sudah wafat, bagaimana kau menjawab salam? Fa kaifa sallamta idza rumta?" Berapa panjenengan mun kalau sudah wafat bisa menjawab salam? Baru Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla yahrumu 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Oh, kama qala, Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Kapan bisa dijawab salamnya? Ketika
kita bersalam kepada Nabi. Makanya ulama-ulama kita sudah menyiapkan itu semua. Pas mahalul qiyam, ya Nabi, salam alaika. Jawab Nabi langsung, wa alaikas salam. Ya Rasul, salam alaika wa alaikas salam. Semua salam-salam tadi itu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis Hasan riwayat Abu Daud wa Ahmad. Hadis Hasan ini bisa dijadikan sandaran, ya. Hada salam. Lah, orang yang sudah makomnya tinggi itu bisa diberi oleh Allah Ta'ala karomah sampai mendengar jawaban salamnya Kanjeng Nabi. Nah, ini yang diingkari oleh Imaduddin Roh, tahu? Kenal gak Imad? Seribut-ribut masalah nasab, Ubaidillah tado, ya nah. Terus itu putranya Ubaidillah, putranya Sayyidina Alwi, terus ke bawah ada namanya Habib Ali Khalid Qasam. Habib Ali Khalid Qasam itu ketika bersalam kepada Nabi bisa mendengar jawaban salamnya langsung dari Nabi. Sampai bisa memperdengarkan kepada orang lain. Bayangkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam ya Syekh. Salam Syekh, orang yang tua. Ada karomah. Tumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kepada siapa salawat dan salam? Kepada Nabi. Kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Sudah? Nagoman selanjutnya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa alihi, semoga solawat dan salam terkhususkan juga, teruntukkan juga kepada alun Nabi, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa keluarganya Nabi? Oh, ini bahas imat akhirnya ini, panas ini. Ya, ayo, siapa keluarganya Nabi? Keluarga Nabi 3 definisi. Tulis, keluarga Nabi 3 definisi. Yang pertama, makom doa. Keluarga Nabi dari makom doa. Ya. Siapa makom doa? Keluarga Nabi siapa? Kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa keluarganya Nabi. Sebab ada hadis Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, siapa keluarga Nabi Muhammad?" Man alu Muhammad? Siapa keluarga Kanjeng Nabi? Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarganya Nabi Muhammad, ya mukmin saya bertakwa. Jadi setiap mukmin bertakwa adalah keluarganya Nabi dari sisi maqamud doa. Sudah? Yang kedua, maqamuz zakah. Maqamuz zakah.
Siapa makomul zakat? Makom dapat menerima zakat. Siapa? Disebutkan di sini Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, sekarang Ana mau kasih penjelasan kepada inti semuanya. Tadi kertas ya. Jadi ada 3 lapisan. Sebentar. Ana tunjukkan. Jadi Ana mau jelaskan sekarang siapa Ahlul Bait. Nih. Nangalagapi. Ini Ahlul Bait. Lingkaran ini Ahlul Bait. Saya tandik papan saya. Ini lingkaran Ahlul Bait. Paham? Sudah. Masuk di sini. Siapa Ahlul Bait di situ? Di situ termasuk istri-istrinya Nabi, kemudian pamannya Nabi, bibiknya Nabi, itu semua Ahlul Bait. Apa Ahlun? Ahlun itu pemilik bait itu Baitullahil Haram. Pemilik Masjidil Haram. Yang melayani para tamu-tamu Allah di masa haji adalah mereka keluarganya Nabi. Maka dikatakan Ahlul Bait. Siapa? Tuan rumah. Nih, seperti lingkaran ini. Paham? Tidak ganggu gitu, ganggu gitu. Paham bro? Ya, bagus. Di antara Ahlul Bait, paman Nabi, dengarkan, paman Nabi, bibi Nabi, sepupu Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, ada yang dikhususkan lagi. Namanya Ahlul Kisah, itu 5 orang. Siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Rasulullah. Dikatakan Ahlul Kisah karena waktu itu Nabi melepas kain, kemudian dikudungi semuanya. Dan Nabi mengatakan, ya Allahumma, ya Allah, haula'i ahlu baiti fatahhirhum tathhira au kama qala, ya Allah, ini kasekerja keluarga abdina kuste, maka sucikan sesuci-sucinya. Ibarat lingkaran seperti ini. Di lingkaran ke dalam dia. Kalau dalam ini Ahlul Kisah. Kulit luarnya siapa? Itu Ahlul Bait. Jadi kesimpulannya, Ahlul Kisah pasti Ahlul Bait, Ahlul Bait belum tentu Ahlu Kisah. Paham? Paham. Sudah? Nah, kita masuk sekarang. Yes. Berapa orang tadi Ahlul Kisah? 5. 5 orang. Rasulullah, terus Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali dibuang. Kali 2 en. Yang menurunkan keturunan sampai hari kiamat 2. Hasan dan Husain. Paham? Maka namanya zurriyat Ahlul Kisah. Selebih dalam boleh zurriyat Ahlul Kisah atau keturunan Ahlul Kisah. Seperti gambar ini. Nih. Dalam boleh. Dalam boleh ini zurriyat Ahlul Kisah. Di atasnya ini adalah Ahlul Kisah. Di sini adalah Ahlul Bait. Ini mencakup Hasani, Husaini, satu aja sudah itu. Zurriyat Ahlul Kisah. Paham? Paham. Nah, beda boleh. Intinya inti. Siapa? Keturunan Sayyidina Husain yang sampai saat ini nasabnya terjaga yang dikenal dengan Sadah Ba'alawi. Seperti gambar di sini, nomor 4. Nah, nomor 4. Ya.
Siapa ini? Sadah Ba'alawi. Siapa mereka? Dzurriyyat Ahlul Kisah. Ya mereka Ahlul Kisah. Ya mereka Ahlul Bait. Membodoh orang ucap media sosial, Ba'alawi itu bukan Ahlul Bait. Arahnya mana? Durgo. Tahu Durgo? Iya. Kita acer. Kalau sudah Ahlul Bait secara umum, di situ ada Ahlul Kisah. Dari Ahlul Kisah ada zuriat Ahlul Kisah. Zuriat Ahlul Kisah dua, Hasan Hussein. Yang masih sekarang terjaga adalah Sayyidina Hussein. Ini namanya Sadah Ba'alawi. Kuburannya ada di setiap nasab itu. Ya mau diingkari kepada kuburannya. Betul, ini secara logika, Boy. Yang belum pernah diingkari beribu-ribu tahun, orang Bogor juga begitu. Itu Ba'alawi itu adalah keturunan Belanda. Hindi daw maaye. Ini ntar kata yang taga bere. Jadi yang mendatangkan Ba'alawi itu ke Indonesia Belanda untuk menyaingi Wali Songo. Bah, Habib bin Wali Songo itu setaretan. Ini dari Faqihil Muqaddam, ini dari Amul Faqih. Orang buta sejarah. Padahal Wali Songo. Nah, Wali Songo itu bukan dari Yaman. Dari mana? Dari Cina. Ya Allah. Cuman yang ngomong sudah wafat. Yang bini. Ustazah. Itu dulu namanya Bonang. Itu Bonang. Sampai ke Jawa namanya Bonang. Ya Allah. Soalnya saya lecak laju. Ini ada mak ini. Ini sudah sejarah sudah mengatakan seperti itu dibelokkan. Maka Sadah Bani Alawi itu intinya inti. Kalau mereka mengatakan kami adalah manusia suci, betul dengan hadisnya Nabi kok. Kan Nabi mengatakan, haulai ahlu baiti kusteh, 5 orang ini keluargaku wahai Allah, ini sucikan sesuci-sucinya. Misal pada orang ngocak, bomun putrana Husain, ya tak masuk cong, masa beria, kan tak mungkin. Ya putrana Husain tak masuk di situ. Mun putrana Hasan, oh tak mau tak ronoro amun kok, tak bisa. Keturunan-keturunan mereka itu sudah termasuk yang didoakan watahhirhum tathira, yang mendapatkan kesucian. Tapi karena umumul balwa, bala yang sudah menyeluruh ini kebodohan tadi ini, apa sifatnya orang bodoh? Lihat, sifatnya orang bodoh adalah al-isra' anil munkar. Lebih cepat-cepat untuk mengingkari. Itu sifatnya orang bodoh. Sila ta'acur, langsung tes DNA. Dan buru tes DNA itu. Mau dicocokkan dengan DNA-nya siapa? Dengan DNA-nya Nabi. Nggak bisa, mau dibongkar kuburannya. Dan pikirannya itu. Ya minta maaf kalau tersinggung murid imat ini pola bodoh yang sini. Enggak, insya Allah ya. Sudah? Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa alihi, keluarga Nabi kita sudah tahu. Wa sahbihi. Siapa sahbihi? Sahabatnya Nabi. Lihat, siapa sahabat Nabi? Tulis definisi sahabat. Definisi sahabat. 1. Man laqiyan nabiyya. Orang yang berjumpa dengan Nabi. Fi zamanihi. Yang sezaman dengan Nabi. Wa amana bihi. Dan beriman kepada Nabi. Wa mata alal iman. Dan wafat tetap beriman. Jadi kriterianya ada 4. Siapa sahabat Nabi? Pertama, man laqiyan nabiyya. Orang yang berjumpa dengan Nabi. Berarti yang tidak berjumpa bukan sahabat Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan di zaman Nabi, cuma tidak berjumpa dengan Nabi. Apa amit ka ibu nabo, kok antara ka Nabi, lah congkok sakit sekaluaran. Sampai Nabi wafat, Uwais Al-Qarni belum berjumpa dengan Nabi. Apakah dia sahabat? Bukan, dia tabi'in. Karena belum berjumpa dengan Nabi, tekak sezaman dengan Nabi. Pertama, man laqiyan Nabi. Yang pernah bertemu Nabi, memandang Nabi. Tabe yang dipandang oleh Nabi. Mungkin dia buta. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Muadzinnya Nabi kan buta.
tak ngolati ke kanjeng Nabi, tapi Nabi ngolati ke dia. Bagaimana? Sahabat Nabi. Faham? Man laqiyan nabiyya. Kedua, fi zamanihi, di zamannya. Karena beda orang ketemu Nabi tidak di zamannya. Siapa? Para wali yang yakoboh dengan Nabi. Ya, Sayyidatuna Syekh Sultanah dalam riwayat, aku kalau ada mendapati hadis ini sahih apa dhaif, aku langsung ke dalam kamar, aku panggil Nabi. Maka Nabi datang dengan yakoboh, kemudian mengatakan ini hadis sahih ataupun dhaif. Dia kan ketemu benar Nabi yakoboh. Apakah Syekh Sultanah jadi sahabat? Tidak, karena bertemunya sudah tidak di zaman Nabi. Paham? Paham. Dua, ketiga beriman kepada Nabi, ketemu dengan Nabi, di zaman Nabi, beriman sama Nabi syaratnya, dikatakan sahabat. Kalau tidak beriman apa namanya Ustaz? Musuhnya Nabi, bukan sahabat. Bos saya zaman bernabi, iya ente tak beriman. Terakhir, wa mata adal iman, dan wajib dikatakan sahabat, wafatnya tetap membawa iman. Ketika dia beriman di zaman Nabi, tapi wafatnya dia keluar dari agama Nabi, maka dicoret dari nama sahabat. Banyak. Ya tidak sebanyak yang ini ya. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar ganti, banyak yang murtad. Apa? Mereka mengatakan, Nabi nata ada lah agama naik coba mulai. Kita kembali ke agama nenek moyang. Tapi Allah katakan, qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Kalaupun Nabi wafat atau meninggal terbunuh, apa kau akan kembali ke agama nenek moyang? Wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullaha syai'a. Kalau kau memang ingin kembali ke agama nenek moyang, itu tidak apa-apa, tidak berbahaya sedikit pun kepada Allah. Tapi eman, sudah andik cahaya, sudah punya Islam, ada apa kembali? Loh, saya mengatakan seperti ini karena di Sumeneb ada pemahaman seperti ini. Kali anget. Tugas adori itu dekian. Bohong kuan ini. Coba teman datang dori ini. Ngantuk pula. Maksudnya, saya pernah dapat laporan kali anget itu ada orang-orang yang mengatakan agama saya bukan Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah wafat, agama yang boleh. Iya. Coba sare orangnya. Soalnya taklim pun ketemu ya. Wa sahbihi wa man tabi'. Kemudian yang ketiga, solawat dan salam kepada tabi'in. Wa man tabi' dan kepada pengikut sahabat dan pengikut Nabi. Tabi apa? Orang yang mengikut Nabi apa? Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Sabila mengikuti jalannya al-haqqi kebenaran, ghaira mubtadi' bukan jalan yang salah ahli bid'ah. Bukan jalan yang salah ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Beb, keluarga Nabi, makom doa, makom zakat yang ketiga. Syekh makomud doa, makomud zakah. Syekh Antos, pertanyaan yang lain. Sambil saya kitab. Paham ya? Masalah keluarga Nabi paham ya? Paham. Yang ana bilang, Allah paham. kan orang bilang apa? Mbak Alawi itu bukan ahlul bait. Loh kan tidak nyambung. Pertanyaan yang lain, monggo. Abang Wah. Ya. Tentang
Tadi pernah disebutkan bahwa berdoalah meminta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Ya, Tapi kan selama ini ada di antara kita berdoa tapi belum dikabulkan. boleh Apa ya. pasti dikabulkan? Oke. Minta apa gitu, minta sesuatu yang besar kok belum, ditunggu-tunggu Ya. kok belum. Ya. Disebutkan dalam tafsiran ulama, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, Allah akan mengijabahi. Ijabah di sini bermacam-macam. Pertama adalah i'ta, pemberian. Apa yang kau minta aku kasih. Apa yang kau minta aku kasih. Benar minta berapa? Minta 10.000, itu 20.000. Ada atok namanya, pemberian. Satu, jenis ijabah. Kedua, ada jenis ijabah namanya al-man'u. Dicegah, tak beri. Tak beri, nah itu beri. Padahal anak-anak kini, saya lagi tergatal, minta telur. Engkau terus telur. Allah bana tergatal. Hendak pokoknya minta telur. Dicegah oleh orang tuanya, tidak diberi telur. Tak abrik naring tua, itu sudah abrik yang terbaik. Faham? Nah, al-man'u. Kedua, yang ketiga, Allah jadikan pemberian tadi itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Seperti orang ini ada dua, ada zahir, ada batin. Yang batin dulu, orang ini banyak dosa. Bagaimana? Ijabah doanya bukan dengan pemberian secara zahir, tapi aku hapus dosanya, terlalu banyak dia. Gitu. Atau aku naikkan derajatnya. Atau aku tutup aibnya. Itu ijabah-ijabah yang mungkin kita tidak tahu. Ya. Engkau lah daftar haji. Aduh, tak yolok-yolok makan lah tua. Sudah dikasih oleh Allah yang terbaik. Amalan, mungkin dikasih amalan yang pahalanya mirip haji. Karena kalau kamu berangkat haji, pola tak notot. Allah tahu keadaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali yang dimampukannya. Ada yang lain? Afwan Ustazi. Ya. Sebenarnya definisi bid'ah itu apa, Habib? Kalau melihat dari segi teks dari nabinya sendiri, wa kullu muhdatsatin bid'ah, sesuatu yang baru itu bid'ah. Itu maksudnya untuk apa istilahnya? Menurut antum kaif Ustaz? Ya. Bid'ah abda'a yubdi'u. Bermakna ahdatha yuhdisu atau ikhtara'a yakhtari'u. Artinya memulai. Contoh dalam Al-Quran, Allahu badi'us samawati wal ardi. Allah itu membid'ahkan, membuat baru. Allah pencipta pertama langit dan bumi. Itu secara definisi zahir, secara definisi lughah, bahasa. Adapun secara definisi syariat, bid'ah itu adalah sesuatu amalan yang dikerjakan yang tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Ketentuan atau amalan perbuatan yang dilakukan tidak ada ketentuan dalam syariat Islam. Bid'ah ini tidak bisa dimutlakkan, wa kullu bid'atin dolalah. Di setiap bid'ah itu pasti dolal, pasti sesat. Tidak. Karena kul itu bisa bermakna sebagian, kul itu bisa bermakna semua. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah dolal, bisa. Atau kullu bid'atin dolalah, di sebagian bid'ah itu ada yang dolal, ada juga yang tidak dolal. Nah, bid'ah
yang tidak dolal atau dikenal dengan bid'ah hasanah. Apa itu? Seperti dikumpulkannya Al-Quran. Al-Quran dijadikan buku, tadwin. Yang sebelumnya Al-Quran berupa mushaf, hanya lembaran-lembaran. Satu. Kedua, adanya sholat tarawih yang berjamaah. Sholat tarawihnya syariat, berjamaahnya bid'ah. Dua. Tiga. Titik dan harokat di dalam Al-Quran semuanya bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada harokat. Semuanya bid'ah. Tapi kan bagus. Bukan tidak berkaitan dengan agama. Kan Al-Quran. Al-Quran masa bukan agama. Ayo. Hadza bid'ah. Dan semuanya tadi itu presentasi atau apa? Penafsiran ulama-ulama itu berbeda-beda. Kalau ulama Wahabi mengatakan kul itu semuanya. Kullu bid'atin dolal. Semuanya dolal. Kalau kita tidak mengatakan kul itu min ba'at. Kul itu sebagian bid'ah saja yang dolal. Ada juga bid'ah yang tidak dolal. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Ya. Afwan Habib, sebenarnya agak vulgar pertanyaannya Habib. Gerema. Boleh enggak kita bertanya misalkan lebih mulia mana Al-Quran sama Nabi Muhammad? Misalkan ini Habib. Kalau memang boleh bertanya seperti itu, jawabannya seperti apa? Tidak bisa kita katakan boleh mana Al-Quran mulia daripada Nabi Muhammad. Kalau ngomong kemuliaan, Nabi lebih mulia. Tidak akan ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi. Tidak akan ada bumi kalau tidak ada Nabi. Semua berkatnya Nabi. Ya. Jadi pada orang mulia mana? Sholat apa puasa? Ya sama-sama mulia. Sama-sama mulia. Al-Quran sama Nabi sama-sama mulia. Quran adalah wasilah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Yang lain? Sudah? Wallahu a'lam bis-shawab. Fatanzukuna yakum aliman nafi' wal amal khalis al-maqbul wa at-ta'lim wa ad-dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma narwahi wadina wa shaykhina wa dhul huquqi 'alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.